kita. Kok suara saya nggak jelas ya? Kedengeran jelas? Oh, lupa dibuka maskernya. Hai Pateners, apa kabar? Kita ketemu lagi di Paten bersama saya Kemal. Semoga Pateners di rumah dalam keadaan sehat dan sejahtera ya. Seperti biasa, saya Kemal akan menemani untuk 1 jam ke depan. Kita akan membahas mengenai UMKM dan juga usaha-usaha yang kreatif dan yang patut dicontoh dan semoga bisa jadi inspirasi untuk Anda semua. Oke, baiklah kita masuk ke episode yang satu ini karena seru banget. Kita akan membahas mengenai UMKM yang ada di Lombok. Saya baru tahu loh, ternyata tenun khas Lombok itu yang buat adalah selalu wanita. Dan ini diproduksinya handmade. Tekniknya sudah turun-temurun nih Pateners ya. Dan kalau dilihat benar-benar bagus, warnanya matching ya. Dan satu lagi, motifnya timbul. Dan Naung Songket ini ya bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk membuat tenun agar mempertahankan budaya menenun khususnya untuk anak-anak muda. Langsung aja kita lihat seperti apa. Ini dia. Rata-rata biarpun cewek zaman sekarang di kampung kami itu nenun, mereka tetap sekolah. Jadi kalau udah pulang sekolah, mereka nenun. Khasnya kalau songket Lombok itu dia nggak lebar, biasanya kalau songket kan 110 lebarnya. Nah kalau alat tenun ini sejangkauan tangan. Ini lebarnya cuma segini, nanti yang ini disambung, dijahit tengahnya, jadi bentuknya couple gitu. Jadi kalau udah disambung seperti yang di patung, dia nggak kelihatan kalau disambung karena bentuknya pas sambungannya itu couple. Biasanya kalau tenunan kan kayak tenun Jepara segala macam itu dia motifnya nggak timbul. Kalau songket Lombok dia motifnya timbul. Nah seperti ini nih, dia timbul. Jadi setiap motif itu ada makna-maknanya. Contohnya ini motif keker namanya. Maknanya ini ada 2 sejoli lagi memadu kasih di bawah pohon. Pateners pernah nggak denger orang ngomong gini? Tasnya bagus, iya nih, udah sekian tahun. Oh iyalah, buatan Jerman. Wah, padahal buatan Indonesia ini banyak yang bagus-bagus dan awet. Contohnya dari Lombok nih Pateners. Ini saya lihat nih ada tas ya. Ini terbuat dari tanaman khas Lombok bernama ketak. Nah ini bisa tahan sampai 20 tahun. Ini saya lihat di sini ada handbag, ada sling bag. Wah, pengen tahu kayak apa? Pokoknya cocok untuk para wanita. Kita lihat seperti apa nih. Jadi usaha ini dulu dirintis oleh kedua orang tua saya. Kemudian di tahun 2020 saya merebrandingnya menjadi Mawar Ketak Lombok. Bahannya dari rumput ketak, awalnya diambil dari gunung. Yang pertama itu prosesnya kita pecah dulu, kemudian dipisahkan, kemudian dihaluskan sehingga menjadi detail-detail yang kecil, lalu dianyam oleh pengrajin.
Jadi Mawar Ketak Lombok itu dia produksinya itu tas wanita, ada juga furniture. Tapi kebanyakan yang laris sekarang itu tas. Karena target pasar yang kita tuju itu ibu-ibu sosialita, ladies-ladies gitu yang anak-anak milenial, tetapi suka dengan keunikan, bangga dengan produk lokal. Untuk pemasarannya, kita sudah ada di luar kota juga, di luar daerah. Kemudian pasar utama kita kalau untuk di Indonesia itu di Jakarta. Kemudian untuk ekspor kita sudah ke Jepang, ke Korea, Portugal, terus Inggris, Amerika, dan masih banyak lagi. Untuk teman-teman yang sedang akan berjuang gitu ya, untuk usahanya, coba aja dulu. Coba, terus tetap semangat, kalau jatuh coba lagi. Pasti akan ada di titik dimana kita, oh saya cinta nih, saya cinta ngelakuin ini gitu. Pasti akan ada di titik itu. UMKM berikutnya nih Pateners, ini bagus banget karena dia membangun ekosistem ya, bisnis bukan hanya untuk dirinya atau keluarganya saja, tapi untuk satu desa. Desa di Lombok namanya Desa Banyumulek. Nah ini dijadikan desa wisata penghasil gerabah. Dan Anda bisa lihat di sini banyak pot-pot yang bagus, unik, dan bisa dibilang beda modelnya dari yang lain. Biar lebih cantik, biar lebih bagus tanaman-tanaman di rumahnya. Coba dilihat deh, potnya juga nggak kalah. Kita lihat bersama-sama. Ini dia. Desa Gerabah Banyumulek itu dari dulu terkenal sebagai desa gerabah, desa kerajinan gerabah lah. Pada tahun 2014, baru pemuda dari desa Banyumulek ada ide bagaimana kalau kita bikin desa kita itu untuk jadi desa wisata. Karena di sana ada proses pembuatan, terus proses pembakaran tanah gerabahnya. Nah di situ sebagai daya tarik untuk wisatawan. Nah, untuk dampaknya sih mulai dari segi penjualan sedikit meningkat, lebih terkenal jadinya semenjak dari desa wisata. Kalau yang paling dekat itu dari Sumbawa sering ke sini ke Desa Banyumulek. Terus yang paling jauh dari luar negeri lah. Kayak tamu-tamu kapal pesiar itu mereka datang ke desa. Kayak mereka membandingkan gitu. Di negaranya mereka juga ngelakuin hal yang sama, membuat kerajinan dari tanah liat. Cuman bedanya di sini kita masih tradisional semua gitu. Itu yang bikin unik. Harapan saya untuk teman-teman yang lain di Desa Banyumulek khususnya biar tetap semangat gitu. Soalnya Banyumulek sudah melekat dengan gerabah. Bagaimana cara kita melestarikan gerabah ini biar tetap ada, biar anak cucu kita bisa juga melihat kerajinan. Kembali lagi di Paten bersama saya Kemal Pateners. Izin ngopi bentar. Kalau kata teman saya, ngopi dulu biar nggak selek. Terlalu biasa ini kopinya. Aduh, gimana sih? Saya punya asisten padahal 10 loh. Bikin kopi aja nggak bisa. Aduh, kesel. Karena buat saya kopi itu mengangkat mood. Kalau kopinya kayak gitu aja, kan bosan. Nah, ini dari Lombok, Pateners. Ada kopi yang unik banget. Karena kopinya ada rasanya. Ini nih. Kopi dari Lombok, ternyata ini ada yang rasa jahe. Jahenya jahe merah. Pernah nyobain nggak? Kopi rasa jahe merah. Ada yang original. Dan katanya ada yang rasa nangka. Pateners. Wah, jadi penasaran ya. Kopi sama nangka kayak apa tuh? Wah, kita simak liputannya bersama-sama.
Jadi Mahira ini artinya mampu. Jadi saya berharap Mahira ini bisa memampukan ownernya dan juga produknya. Bahan bakunya ini berasal dari sekitaran, jadi dari hutan Lombok Barat. Itu antara lain kekait, karangbayan, sama prabe. Mahira Kopi punya tagline yaitu kopi adalah sahabat yang unik. Kopi ini walaupun sama-sama kopi, rasa dan aromanya itu tiap-tiap daerah dan tiap-tiap tempat itu berbeda gitu. Jadi tidak sama tempat yang satu sama yang lainnya. Mahira Kopi ini bedanya itu karena dia dibuat disangrai secara tradisional menggunakan kayu bakar, jadi aromanya itu masih khas sekali. Jadi kalau kita ngopi gitu terus kangen aroma rumah itu ya ke Kopi Mahira aja. Saya berharap Mahira Kopi ini bisa lebih berkembang lagi dan memiliki tempat di Kota Mataram dan mungkin juga di luar kota ini. Jadi sukses itu dan menurut saya dengan silaturahmi dan kolaborasi insya Allah bisa membawa Mahira Kopi ini lebih banyak dikenal sama orang. Pateners, ini saya pengen nunjukin ada cincin ya. Dan di atasnya ada mutiara. Mutiara khas Lombok yang sangat-sangat terkenal. Perhiasan yang berhubungan sama mutiara menurut saya nggak bisa dibilang produknya nggak gitu-gitu aja. Mengikuti tren, kekinian. Dan ini ya cincin yang dipadu-padankan dengan liontin mutiara laut. Ini kalau misalnya beli dapat sertifikat asli. Oke, kita lihat seperti apa usaha yang satu ini. Sangat bagus sekali dan harus disupport. Kalau mutiara Lombok sendiri itu, ini budidaya. Ini sekitar 3 tahun sekali baru bisa panen. Dalam satu kerang pun itu menghasilkan cuma 1 butir. Terkadang kenapa sih mutiara Lombok itu mahal? Ya itu, karena prosesnya itu lama. Karena mutiara itu bisa dikatakan ini high class. Kalau di Kaila Mutiara itu kita desain sendiri juga, kemudian customer bisa custom sesuai keinginan, mulai dari model, berat emas, kemudian berat mutiara, warna mutiara itu. Harapan terbesar saya secara pribadi, saya berharapnya kita ayo terutama yang pedagang online, ayo kita galakkan mutiara Lombok. Jangan lagi kita jual yang dari luar. Kenapa tidak berdayakan yang ada di kita? Usaha itu tidak selalu dengan modal. Bisa jadi reseller dulu, bisa jadi dropship dulu. Oh ya, satu lagi, menjalankan usaha itu stay fokus. Ya, jangan apa ya? Mohon maaf, jangan seperti jamur gitu loh, yang ada usaha sukses lari ke sana. Di sana sukses, di sana. Ayo stay fokus. Itu kunci saya. Sampai sekarang itu yang saya jalankan, Mas. Insya Allah pasti ada jalan. UMKM dari Lombok ini dia membuat aksesoris berbahan dasar silver murni ya, yang dibuat secara handmade. Yang bikinnya sangat unik adalah dia bikin cincin, liontin, kalung, gelang, tapi yang dibuat hanya satu produk, satu desain. Jadi punya banyak model, tapi satu model tuh hanya satu. Kebayang gak tuh eksklusifnya seperti apa? Itu idenya brilian sih, tapi harus kreatif. Tapi itulah tantangan UMKM. Kita harus kreatif, harus mikir gimana caranya biar produk kita beda dan juga bagus. Kita lihat bersama-sama. Kami ada usaha kerajinan perhiasan berbahan dari logam perak dan kombinasi dengan mutiara yang sudah kami geluti selama 10 tahun ini.
Bahan baku yang kami gunakan adalah perak dengan standar 925. Ya, artinya itu standar internasional yang lebih dominan dikombinasikan dengan kerang dan mutiara laut NTB. Dalam melakukan produksi lebih banyak menggunakan manual, artinya masih alat-alat yang sederhana. Secara umum, proses kerja dari pembuatan perhiasan itu pertama kan dari bahan mentahnya melalui proses peleburan. Ada juga namanya tahapan kedua, pemipihan, yaitu ditempa dengan palu untuk membentuk apa yang kita inginkan. Karena di sini ada dua. Pertama, perak murni itu kita bentuk menjadi kawat, dan kedua, lempengan pelat. Memulai satu usaha itu adalah titik yang paling berat, karena kadang banyak yang meragukan. Intinya ketika ada kita niat, jangan ragu, optimis, jangan pesimis gitu. Pateners, saya pakai masker dulu karena kita ada tamu di sini. Sudah ada Mas Randi Ramanta. Apa kabar, Mas? Baik, baik. Oke, sama-sama sudah pakai masker dan jarak kita juga sudah aman ya, Mas ya? Aman, aman. Yoi. Nah, ini Pateners, kita akan membahas mengenai reseller ya, untuk menjelaskan ke Pateners apa sih ini adalah satu peluang untuk usaha untuk teman-teman yang tidak bisa memproduksi barang ataupun makanan. Nah, kuncinya adalah menjadi reseller. Mas, sekarang bisnisnya apa aja nih? Sekarang bisnisnya masih fokus di food and beverage. Oke. Mensuplai barang. Mensuplai barang, ya, oke. F&B. Makanan ya? Makanan. Namanya adalah? Dimsum kaki lima. Jadi, Mas Randi ini punya brand sendiri dan juga bisa mensuplai kepada orang lain? Betul. Oke. Jadi, saya bisa jadi reseller barangnya Mas Randi? Betul, betul. Kenapa sih dimsum yang dipilih, Mas, untuk bisnis ini? Pertama, waktu kita mau mulai usaha, itu aku tuh milih untuk barang mana sih yang kira-kira cepat serving time-nya. Gimana caranya orang kalau beli itu nggak nunggu. Nah, aku pengen barang yang bisa cepat serving time. Makanya aku pilih dimsum. Mas, kalau misalnya yang namanya franchise sama reseller tuh sama apa beda nggak sih, Mas? Kalau franchise itu orang mungkin bisa lebih beli ke paten namanya. Oke. Jadi kayak misalnya mau franchise brand ini, Oke, kita membayarkan sesuatu ke untuk namanya yang sudah berdiri sebelumnya. Misalnya paten dimsum udang ayam. Nah, orang beli si namanya. Oke. Gitu. Kalau reseller? Kalau reseller orang beli barangnya aja. Oh. Gitu. Abis itu? Namanya boleh bebas. Gitu. Nah, ketentuannya biasanya apa sih, Mas? Untuk lokasi gitu ada nggak sih dari Mas Randi menentukan? Misalnya kita sekarang lagi di, let's say, daerah Tangsel. Di Tangsel, wah udah ada yang deket nih, jangan berdekat. Ada nggak sih, Mas, kayak gitu? Kalau reseller agak lebih fleksibel ya, karena masalahnya adalah namanya tidak sama. Oke. Jadi kalau orang bilang ya bisnis itu ada rezekinya masing-masing, ya udah kayak begitu. Kadang-kadang cuma beda beberapa belokan aja. Oke. Itu sama, tapi kadang-kadang orang nggak tahu kalau itu barangnya diambil dari tempat yang sama. Ternyata barangnya Mas Randi gitu ya. Oke. Dan Mas Randi, kita boleh nggak nih sebagai reseller, saya langsung memodifikasi? Itu terjadi sama beberapa reseller kami. Jadi ada yang biasanya kita jual itu dengan satu porsi isi 4, mereka dengan harga yang sama satu porsi, mereka jual cuma isi 3. Gitu, karena emang buying power di tempat tersebut itu memadai dan itu banyak banget terjadi karena namanya berbeda balik lagi. Oke. Jadi fleksibilitasnya itu masih tinggi lah untuk melakukan modifikasi baik cara jual, porsinya, banyaknya gitu. Ini menarik banget nih. Nah, biasanya nih untuk kita, let's say saya reseller nih, saya pengen beli produknya Mas Randi, yaitu dimsum. Apakah ada kontrak semacam harus beli sekian dalam sebulan? Ini sekalian kita belajar nih untuk teman-teman reseller gitu. Kalau di Ada nggak sih? tempatnya saya sih nggak ada ya kontrak harus beli berapa bulan. Cuman bebas. Cuman ada minimum pembelian ada. Karena emang packaging itu ada minimum pembeliannya.
gitu. Kalau belinya di bawah beberapa porsi, nah itu memang ikut harga biasa, bukan harga reseller. Yes. Gitu. Standar, Pasti Pak. ada keuntungannya Betul. karena belinya banyak. Iya. Oke, dan udah gitu kalau misalnya saya ngerombak kan boleh. Dan kalau misalnya saya tambahin kayak saus-saus sendiri itu boleh juga, bebas. Boleh bebas. Oke. Ada modifikasi sausnya, ada yang sekarang kalau yang terkenal dimsum pakai mentai saus gitu. Ada yang rica-rica, it's okay. Yang penting barangnya emang bahan dasarnya lewat kita belinya. Wow. Berarti bisa dibilang ini partners, modal saya adalah packaging, Ya, logo, dan bagaimana saya memasarkan produk tersebut. betul. Wow, oke. Sosial media sendiri dan lain-lain. Betul. Produknya saya nggak butuh dapur dan lain-lain. Betul. Wow. Mengemas sendiri, jadi Oke. kemasannya lebih menarik. Wow. Even though barangnya sama ya. Iya. Nah, Mas Randi, seberapa antusias sih warga Indonesia? Kita kan punya jiwa UMKM-nya tinggi nih menurut saya nih. Iya. Seberapa antusias sih warga Indonesia untuk menjadi reseller menurut Mas Randi? Cukup banyak ya. Dari dulu waktu awal COVID emang sempat turun karena ini, tapi sekarang udah mulai mendingan, itu udah mulai naik lagi nih. Reseller-reseller baru udah mulai datang nanya. Start mulai dari paket kecil, mulai jadi makin banyak, rutinitasnya juga mulai tinggi. Oke. Kalau boleh tahu nih, pertanyaan terakhir untuk Mas Randi, kalau boleh tahu berapa piece atau berapa yang dibuat nih dimsum dalam waktu 1 hari untuk reseller-reseller ini? Dan juga khusus juga untuk restorannya Mas. Sehari itu berapa? Sehari, saya hitungannya mungkin per kilogram ya. Jadi 2 hari itu konsumsi 500 kilo ayam. 500 kilo ayam. Wow. Luar biasa sih. Dan berapa banyak orang reseller bisa hidup, bisa menjalankan hidupnya gara-gara bisnis ini. Luar biasa. Inspiratif sekali nih. Thank you. Oke, Mas, untuk yang lagi nonton teman-teman partners yang mungkin pengen mulai bisnisnya menjadi reseller, apa nih tipsnya nih Mas? Kalau mau usaha, startnya dari udah jalanin aja dulu, Oke. gak usah ragu, gali informasi sebanyak-banyaknya, dengar sama orang, cerita orang kayak gimana, masalahnya dan lain-lain, abis itu jalanin. Nanti kalau emang dengan sistem yang bagus, pasti semuanya pasti akan berjalan lancar. Yes, oke. 500 kilo dalam 2 hari ya? Ya 2-3 hari. Oke, saya mau tambah biar jadi setor. Oke, kita tukeran nomor telepon dulu. Oke, partners, Mas Randi terima kasih banyak. Iya, Oke, sama-sama. kita balik setelah yang satu ini. Oke, para partners yang pengen memulai usaha, saya dari agen reseller bisa memberikan kalian motivasi untuk mulai sekarang, gak usah takut. Kalau mau tahu informasi lebih banyak tentang dunia usaha dan dunia reseller, tanya aja langsung ke para agen, karena mereka pasti siap untuk membantu kalian. Dan apapun itu, usahanya terus jalanin, konsisten, itu yang paling penting dalam memulai sebuah usaha bisnis F&B. Thank you. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kembali lagi di Paten bersama saya Kemal Pateners. Oke, sekarang kita akan masuk ke Bangga Produk Keren Indonesia. Ini ternyata banyak sekali produk-produk Indonesia yang sudah bagus, cuman mungkin kita nggak tahu. Nah, disinilah wadahnya di Paten kita perkenalkan. Nah, tapi jangan lupa disupport Pateners. Contoh yang satu ini, namanya adalah Konca.craft. Nah, ini harus banget kita banggakan dan kita support. Kenapa? Karena ini adalah produk yang keren banget ya. Dan ini adalah aksesoris terbuat dari limbah kerang. Wow, coba dilihat deh sosial medianya. Gak bakal nyangka, limbah bisa jadi produk kayak begini. Keren. Pateners, suka pakai aksesoris? Ada aksesoris yang eco-friendly namun tetap cantik untuk dipakai loh. Konca.craft memberikan warna baru untuk pateners yang ingin tampil keren dengan produk yang ramah lingkungan, yaitu terbuat dari kulit kerang mutiara dan recycle perak peleburan perhiasan yang tidak terpakai lagi. Produk yang dihasilkan berupa kalung dan anting. Wah, unik banget ya pateners. Nah, berikutnya yang keren dan bangga sih saya sebagai orang Indonesia, di mana Indonesia bisa bikin produk seperti ini
Coba dicek deh di sosial media, namanya adalah Telucraft. Ini dari bambu, tapi bisa jadi tas, wow, bisa jadi keranjang, bisa jadi covernya pot, dan juga bisa jadi tatakan. Wah, ini nih disebut kreatif. Dan Instagramnya, fotonya juga bagus-bagus. Coba dilihat partners. Kita lihat ini dia, Telucraft. Sekarang waktunya kembali ke alam, yaitu dengan memanfaatkan potensi yang ada. Salah satunya, memanfaatkan bambu menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai. Telucraft membuat handbag dengan beragam bentuk dan motifnya yang unik dan ini handmade. Selain itu, ada juga pajangan rumah yang terbuat dari bambu. Terkesan tradisional, tapi jadi estetik partners. Keren banget! Partners, ini UMKM selanjutnya saya temukan di sosial media. Awalnya saya kira kue. Penuh dengan warna, bentuknya lucu-lucu. Jadi sangat menarik di sosial media. Begitu saya lihat-lihat, ternyata ini sabun loh partners. Wow, ini catchy banget. Dan baru lihat fotonya aja, udah kebayang. Sabunnya pasti wangi. Coba dicek, silakan. Ini dia Koa_by Anjanis. Nah, itu dia social medianya partners. Dan ini sih untuk produk Indonesia, wah nggak kalah kita sama produk-produk luar. Silakan dicek. Bosan dengan bentuk dan aroma sabun batang kamu yang itu-itu aja? @koa_bianjanis punya inovasi baru nih. Memproduksi sabun dengan bentuk yang unik dan warna-warni. Aromanya pun beragam nih partners. Tapi tenang, sabun ini terbuat dari bahan-bahan alami. Wah unik ya partners. Tapi kok sabunnya lucu begini, jadi sayang kalau mau dipakai. Sebagai produk dalam negeri atau UMKM, kita juga harus bisa beradaptasi dengan tren yang ada. Ini saya suka sekali nih partners. Silakan dicek ya, sosial medianya adalah Hasil Bumi Lombok. Nah, Hasil Bumi Lombok ini dia buat selai ya. Udah gitu ada juga semacam almond butter, ada cashew butter, tapi dengan produk-produk lokal. Jadi saya nyebutnya ini apa ya? Ini produknya makanan mungkin turis-turis, tapi ingredientsnya full dari Indonesia. Ini bagus banget. Silakan dicek. Hasil Bumi Lombok. Partners, karena yang organik itu lebih sehat, Hasil Bumi Lombok hadir dengan menyuguhkan olahan rumahan seperti selai, susu, dessert, moringa, granola, dan jamu yang terbuat dari bahan-bahan alami yang dapat bermanfaat untuk tubuh kita. Wah, pastinya sehat banget nih partners. Kadang-kadang kalau kita lagi di luar kota, kita kan pengen makan makanan lokal ya. Tapi sesekali juga kita pengen makan makanan yang mungkin dari luar negeri atau mungkin makanan barat, tapi yang bikin tetap dengan sentuhan lokal. Ini ada soft baked cookies, kue dengan chocolate chip partners ya, tapi yang bikin tetap lokal dengan local style. Ada yang vegan bahkan. Coba dicek, namanya adalah Loopy.baker. Aduh, jadi pengen saya. Ini rasanya juga macem-macem. Coba dicek deh partners. Cookies. Siapa sih yang gak terpikat sama kue kering yang satu ini? Aromanya yang khas serta bentuk yang unik semakin menggugah selera. Seperti @loopy.baker yang menyediakan cookies dengan beragam rasa. Ada coklat, keju, matcha, red velvet, dan masih banyak lagi. Nyam-nyam. Wow, ini ada satu produk ya partners. Saya baru baca bionya aja di sosial media. Udah membuat saya kaget dan kagum. Coba deh dengerin ya. Goods that give single-use plastic a second life. Artinya gini, jadi ini adalah produk recycle dari plastik-plastik yang digunakan hanya sekali. Mungkin kita pakai untuk belanja doang ke pasar atau ke supermarket kan, habis itu nggak dipakai lagi. Nah, oleh mereka nih, yaitu plastik kembali, dibikin jadi tas, ada mangkok, ada kemudian jadi, wow ini jadi pot, ada jadi keranjang, ada jadi tali. Wah, bagus banget, desainnya juga keren. Kalau misalnya saya pakai atau mungkin partners pakai, nggak nyangka deh, ini recycle. Lihat deh. Sampah
menjadi salah satu masalah lingkungan yang dihadapi bumi. Maka dari itu, kita sebagai manusia tidak boleh acuh terhadap masalah ini. Seperti Plastik Kembali yang berinisiatif mengelola sampah menjadi produk yang bernilai jual dan mampu bersaing di pasaran. Produk yang dihasilkan berupa tas, hiasan dinding, dan masih banyak yang lainnya. Wah, ini sih idenya keren banget, Pateners. Kelapa adalah salah satu tanaman yang bisa dipakai semuanya, mulai dari batang, buah, daun, dipakai ataupun dimakan itu bisa. Contoh nih Pateners, ada satu UMKM yang bagus sekali namanya coconesia.id. Ini saya lihat di Instagram, dari batok kelapa bisa jadi mangkok, itu biasa. Tapi ini bisa jadi cincin Pateners. Ada jadi cincin, ada jadi anting, ada juga jadi sendok garpu. Wow, ini kreatif sekali. Bahkan yang jadi kayaknya casing handphone nih. Wah, silakan dicek nih Pateners. coconesia.id. Kalau ngomongin tentang kelapa, air sama buahnya sudah pasti nyegerin banget. Eits, kalau sudah selesai dimakan, jangan langsung dibuang ya Pateners tempurung kelapanya. Kita harus mencontoh @coconesia.id nih, yang memanfaatkan tempurung kelapa menjadi produk yang bernilai, yaitu diolah menjadi mangkuk, anting, cincin, bahkan tempat lilin. Wah, kreatif banget nih. Dan ini adalah UMKM terakhir yang saya temukan di social media yang sangat membanggakan untuk Indonesia, yaitu adalah reusable straw. Jadi sedotan yang bisa dipakai lagi dan terbuat dari bambu Pateners. Ini kan di luar negeri lagi hype nih masalah tidak memakai yang namanya sedotan plastik. Dan semua orang mencari tahu pakai apa ya. Dan ini anak bangsa, anak negeri bikin dari bambu. Wah, dan bentuknya bagus-bagus. Ada yang kecil, ada yang gede. Wah, pakai bubble tea enak nih. Masih jajan minuman dengan sedotan plastik? Aduh, udah nggak zaman ya Pateners. Sekarang kita harus bisa mengurangi plastik untuk turut melestarikan alam. Seperti Bamboo Straw ini yang berinovasi membuat sedotan berbahan dasar bambu dengan berbagai ukuran. Praktis banget Pateners, karena mudah untuk dibawa kemana-mana. Pateners, ketemu lagi bersama saya Bagus Adikarto, Gondo Hadiwinoto, Mangku Brata Diharjo. Seperti biasa kalau ada saya artinya apa? Kita akan membacakan, ini adalah info yang bagus untuk teman-teman atau Pateners yang punya usaha atau baru mulai usaha. Ini dia beritanya nih. Jadi nih Pateners, selama tahun 2021 pemerintah Indonesia akan mengadakan acara yang bertajuk Karya Kreatif Indonesia 2021. Nah, di bulan Maret ini ya ada acara yang digelar di salah satu wilayah destinasi yang sangat terkenal untuk wisata, yaitu Lombok. Nah, ini tepatnya di Pantai Kuta, Mandalika. Lokasinya itu dekat dengan sirkuit tempat saya motor-motoran itu loh bentar lagi. Yaitu bersebelahan dengan MotoGP Mandalika. Acaranya adalah acara Kreatif Indonesia 2021 untuk memperkenalkan produk-produk Indonesia yang sangat dibanggakan. Produk-produk lokal biar semakin berkembang. Nah, pengen tahu seperti apa? Kita simak bersama-sama. Acara Karya Kreatif Indonesia 2021 yang mengangkat tema Eksotisme Lombok ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk bangga buatan Indonesia, sekaligus mendukung berbagai UMKM lokal sehingga dapat semakin berkembang dan dikenal di kalangan dunia. Pengembangan produk UMKM ini memanfaatkan inovasi digital teknologi yang terus berkembang. Diharapkan dengan adanya acara ini, para UMKM dapat termotivasi untuk berlomba-lomba menghasilkan produk-produk terbaik. UMKM merupakan pilar yang sangat penting untuk perekonomian Indonesia. Maka dari itu, ayo Pateners, dukung bersama kemajuan UMKM Indonesia. Oke, sekian untuk berita bagus hari ini. Saya Bagus Adikarto, Gondo Hadiwinoto, Mangku Brata Diharjo. Sampai jumpa Pateners di berita bagus lainnya.
kita kembali lagi di Paten, pemuda kreatif dan keren. Nah, Pateners, di episode ini saya punya segmen baru. Namanya adalah Ayo Berjualan. Saya pengen mengajak Pateners untuk berjualan. Tapi mungkin Pateners yang lagi nonton bingung nih. Jualan-jualan nyuruh aja gampang. Produknya apa? Nah, ini nih. Di episode kali ini saya mengajak Pateners untuk menjadi reseller. Nah, kalau Pateners bingung apa itu reseller? Jadi reseller adalah orang atau pihak yang membeli barang dari supplier atau pedagang lain. Kemudian dijual lagi pada konsumen dengan harga modifikasi. Nah, ini merupakan solusi nih untuk Pateners yang pengen usaha tapi belum bisa memproduksi barang-barang sendiri. Sekalian saya mau ngingetin kalau misalnya Paten sekarang sudah punya website. Kita baru saja launching ya website ini. Nah, ini websitenya isinya adalah mengenai reseller. Jadi yang pengen berbisnis, pengen tahu barang-barang apa aja yang bisa dijual kembali, ada di sini di www.patenumkm.com. Tuh, websitenya udah ada. Tinggal niatnya Pateners. Oke, langsung kita lihat usaha-usaha apa yang kayaknya bisa jadi peluang untuk Pateners jadi reseller. Sebagai salah satu destinasi wisata yang begitu mendunia, Lombok tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya saja loh. Tapi di pulau ini juga ada sentra industri kain tradisional yang menjadi ciri khas dari Lombok, yaitu kain songket Lombok. Berbeda dengan kain tenun yang ditemukan di daerah lain di Indonesia, kain songket di Lombok menggunakan benang katun warna-warni, sehingga tampilannya terkesan lebih ramai. Nah, Pateners, ini ada salah satu UMKM yang memproduksi kain songket Lombok dan sedang membuka peluang untuk reseller, yaitu @songket_lombok1. UMKM ini menyediakan kain songket Lombok dengan motif yang unik dan desain yang beragam. Nah, masih seputar industri kerajinan tradisional nih, yaitu tas dan sepatu. Eits, ini bukan tas dan sepatu biasa. Karena pembuatannya dengan cara ditenun. Akun Instagram @tastenun_t2ethnic_lombok juga sedang membuka peluang untuk reseller nih. Produknya banyak banget Pateners. Ada sepatu, tas, dan dompet. Yang semuanya dibalut dengan kain yang ditenun. Motifnya juga beragam Pateners. Kalau dijual lagi, peluang keuntungannya lumayan banget nih. Yang ketiga ada produk khas Lombok yaitu @sambal encim. Sambal encim ini cukup terkenal di Lombok. Mulai dari sambal tuna asap, sambal terasi taliwang, sambal ikan asin bajo, sambal cabai hijau, sambal plecing kangkung, sampai sambal rumput laut. Dan juga sambal original khas encim pun jadi sasaran masyarakat Lombok nih. Dan yang terakhir ada produk kerajinan dari Lombok yaitu pot terakota. Sejak pandemi, merawat tanaman hias menjadi tren tersendiri loh Pateners. Dan tentunya berdampak positif untuk pengrajin pot tanaman. Pot terakota merupakan pot berbahan dasar tembikar yang dibakar sehingga menimbulkan warna merah kecoklatan. Sehingga sangat indah ketika diletakkan di sudut ruangan. Akun Instagramnya @talas.deco yang sedang membuka peluang untuk reseller. Produknya berupa pot terakota yang dilukis dengan motif beragam. Pot terakota ini dibuat secara handmade loh Pateners. Keren kan? Kalau Pateners berminat menjadi reseller dari 4 produk yang sudah saya jelaskan tadi, bisa langsung kunjungi website Paten di www.patenumkm.com. Oh iya Pateners, saya mau ngingetin lagi nih, sebelum Pateners memulai usaha, pastikan kalian mengetahui detail dan kualitas produk yang mau kalian jual. Dipelajari terlebih dahulu apa saja yang diperlukan, cek pasar, dan tentukan targetnya. Dan mulailah bergerak membuka usaha. Selamat mencoba dan ayo berjualan! Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, kembali lagi di Paten. Dan sekarang waktu untuk Paten Surprise. Nah, biasanya Paten Surprise ini kan turun ke jalan. Tapi saya pengen mencoba sesuatu yang beda Pateners. Karena gini, saya melihat sekali banyak industri-industri rumahan yang punya produk bagus. Tapi sepertinya ide untuk brandingnya
harus dibina atau mungkin harus dikasih masukan lagi. Karena kemarin kita ngeliat banyak sekali produknya enak, tapi secara logo, packaging, sepertinya butuh input. Nah, untuk itu saya chat dulu Mas Karyo. Biasanya saya telepon, tapi kuota saya habis nih. Sama produser belum diisi ulang. Saya chat aja ya Mas Karyo ya. Oke. Mas Karyo, tolong bantu industri rumahan yang belum memiliki branding. Nah, tolong ya kasih hadiah dengan branding yang bagus. Segera laksanakan. Oh ya. Apa sih ini Walah, Bos Kemal loh. Mas Karyo, tolong bantu industri rumahan yang belum memiliki branding. Berikan dia branding dan hadiah yang bagus. Segera laksanakan. Oh, siap. Wah, tapi di mana ya? Loh, wah kebenaran ini. Itu ada industri rumahan tapi kok gitu banget ya? Walah, nggak ada brandingnya, sepi banget. Ini kan yang paling pas ini. Selamat siang, Pak. Oh iya, siang Om. Aduh, ini dagang apaan ini? Es krim Om. Oh, es krim ya? Iya. Wah, kok sepi banget, nggak ada yang belanja apa gimana ini? Sepi soalnya ini tempatnya ini kalau dibuat branding baru kelihatan lebih atraktif, lebih profesional, pasti banyak yang datang. Tahu nggak branding? Apa itu Om, branding Om? Branding itu merek toko. Oh gitu. Mesti ada namanya kan, merek tokonya apa, misalnya es krim apa gitu, biar kelihatan lebih keren gitu, lebih profesional. Harus itu Om ya? Iya, branding itu penting, Mas. Oke, Om. Mau saya kasih informasinya nggak tentang branding? Boleh, Hah? boleh Om. Coba saya coba dulu es krimnya. Boleh. Bentar Om ya. Kita ngobrol di luar yuk. Oh, boleh Om. Nah, Mas, saya kasih tahu ya. Brand toko atau nama dagang itu adalah identitas usaha. Itu perlu supaya kelihatan dagangannya itu lebih profesional dan niat dagangnya. Nah, Mas, Ya. mau nggak tokonya saya bikinin brand? Saya bikinin logo yang keren. Mau loh. Mau ya? Oke. Tapi syaratnya, Ya. Mas, matanya mesti tutup dulu. Begitu. Pakai ini. Hmm. Biar Hmm. langsung tutup aja. Gini Om. Ya, ikat. Sip. Oke. Ya. Tunggu ya. Nah, Mas, sebenarnya saya ini dari Paten, Mas. Program Paten di TVRI itu, tahu nggak? Oh iya. Hah? Tahu. Setiap hari Jumat, Iya. jam 7 malam, hanya di TVRI. Dan hari ini kami datang bersama Paten Surprise untuk memberikan surprise buat Mas. Pengen tahu surprise-nya apa? Yuk kita lihat ke belakang, yuk. Ke belakang sini, muter, yuk. Ingat, hitungan ketiga ya. Iya. Buka itu ya, ikatannya ya. 1, 2, 3, buka. Paten Surprise! Keren kan? Bagus banget. Gimana perasaannya? Bagus banget. Gimana? Keren kan? Keren banget kan? Ini adalah persembahan dari Paten Surprise buat para UMKM yang ada di Indonesia. Dan hari ini yang beruntung adalah Mas dengan brand Tara Es Krim. Keren kan? Jadi penting Mas, brand itu penting, nama toko itu penting. Lebih profesional kelihatannya. Dan ini harus segera didaftarkan di HAKI. Itulah hak intelektual sebagai brand yang Mas gunakan. Supaya nggak ditiru sama orang. Tahu-tahu di sana ada lagi Tara Es Krim. Tara Es Krim, nikmatnya tiada tara. Keren kan? Iya. Ingat ya, didaftarkan di HAKI ya. Mas, bukan itu aja. Selain brand ini kita berikan, tokonya dibikin keren, kita juga ada ini Mas. Buat menjaga protokol kesehatan. Ingat 5M, ya. Silakan dibuka.
Bentar ya. Ini ada facial nih. Oh, facial. Ya, buat di mata nanti. Ini ada masker juga dari Paten. Ini ada ini. Sanitizer. Ya, sanitizer buat tangannya supaya bersih. Dan bukan itu aja, Mas. Selain brand yang kita berikan, ya, kita lihat warung yang kita bikin keren, ada lagi. Ini tambahan modal buat mengembangkan usahanya dari Paten Surprise buat Mas. Silakan digunakan sebagai mestinya. Oke, buat teman-teman Pateners, itulah tadi Mas ini mendapatkan surprise langsung dari Paten Surprise berupa brand, bukan saja barang tapi juga uang. Berdoa saja semoga Anda juga beruntung nantinya. Siapa tahu nanti kami akan datang ke kota Anda dan Anda sebagai yang mendapatkan surprise berikutnya. Ingat, jaga protokol kesehatan, tetap semangat, usaha terus, jangan sampai kendor. Oke? Sampai jumpa. Tahun kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, nggak kerasa kita sudah tiba di penghujung acara. Semoga ada inspirasi yang Anda dapatkan, ada ide dan kreativitas juga. Dan saya pengen mengucapkan juga terima kasih kepada semua teman-teman UMKM yang terus berjuang dan memutarkan roda ekonomi. Baiklah, untuk itu saya undur diri, tapi jangan lupa ya, tetap ya mengedepankan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi namanya mobilitas. Oke, terima kasih dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Kita harus bangkit, jatuh bangun jatuh bangkit kembali.